bisnis kita, yaitu tentang WhatsApp Business. WhatsApp Business adalah aplikasi chat yang didesain untuk para pebisnis online. Pengguna aplikasi ini mencakup semua lapisan pebisnis, baik pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha kelas besar. WA Business ini kelihatannya jauh sebagai pelengkap dari WA standar. Mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan untuk usaha-usaha kita. Adapun pemateri kali ini yang akan menjelaskan materi tentang WA Business adalah Ibu Mei Santi, Magister Syariah. Beliau dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulung Agung. Kemudian sebagai moderator pada pertemuan kita sore hari ini adalah Ibu Wartini SPT MSI, Magister Sains. Beliau dari SMK Negeri 1 Sidoarjo. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Ibu Wartini SPT MSI sebagai moderator. Kami persilakan Bu Wartini. Ya, terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, menjelang sore sudah ya. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada Tuhan, sore ini kita kembali dipertemukan lagi di acara webinar VCT Batch 8 ini, yang hari ini nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Mei Santi. Ya, lebih tepatnya nanti ini akan saya sampaikan dulu sekilas tentang ibu kita, yaitu Ibu Mei Santi ini. Beliau dilahirkan di Tulungagung 11 Mei tahun 1987. Kemudian beliau tempat tinggalnya di daerah Jeruk, Desa Tugurjo, Kabupaten Kediri. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh ya S1 Hukum Keluarga Islam STAIN Tulungagung. Kemudian S2-nya Hukum Ekonomi Syariah STAIN Tulungagung. Beliau sampai saat ini masih bekerja di STAIN Muhammadiyah Tulungagung. Hobi menjelajah internet, wah sip ini ya. Kemudian pengalaman mengajar, beliau mengajar mulai tahun 2012 sampai sekarang ya, sudah lumayan ya Bu, hampir 10 tahun ya. Kemudian pengalaman menulis, beliau sudah menulis di jurnal ya. Alamat emailnya mesanti1105@gmail.com. Kemudian alamat sosmed yang bisa nanti ditelusuri di IG-nya Bu Mei @meisanti/Mei. Kemudian di Twitter @meisanti/Mei. Kemudian sore ini Bu Mei akan menyampaikan materi tentang WA bisnis ya, yang kita tahu selama ini dari anak baru mengenal HP ya. Sekarang anak-anak kecil umur 3 tahun gitu sudah pada dikenalkan pada gadget ya, padahal walaupun sebenarnya kurang pas juga menurut saya. Sampai ibu, bapak, kakek, nenek kita pun sekarang sudah mengenal yang namanya aplikasi WhatsApp. Kalau dulu saya pertama kali mengenal WhatsApp itu hanya untuk komunikasi ya, komunikasi antar person. Setelah itu berkembang, bukan lagi antar person, bisa jadi grup ya, hingga berkembang lagi ada bisa digunakan sebagai media untuk berbisnis yang sekarang ini lagi booming banget ya. Saya pun juga sedikit ya mulai merambah, selain mengajar sedikit belajar berbisnis juga lewat WhatsApp ya, walaupun kecil-kecilan ya. Katanya orang enggak, zamannya sekarang hanya
menunggu gaji PNS yang kadang hanya cukup untuk jadi buka rahasia. Oke, itu sekilas tentang apa sih sebenarnya nanti WhatsApp bisnis itu nanti akan secara gamblang dan lebih jelas lagi akan dijelaskan sama Ibu Mesanti. Monggo Ibu Mesanti, saya serahkan waktu sepenuhnya. Saya buka presentasinya ya, Bu. Oke, monggo. Terima kasih untuk Bu Wartini yang sudah memberikan waktunya penuh kepada saya ya untuk mempresentasikan WhatsApp bisnis. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan terkait mengenal lebih dekat aplikasi WhatsApp bisnis. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi karena terkendala untuk ya menampilkan slide, akhirnya saya meminta bantuan Bu Wartini. Ya, sudah bisa Next slide. Ya. Oke. Next slide selanjutnya, Bu. Oke. Jadi materi kita hari ini saya akan memaparkan terkait pengertian WhatsApp bisnis, manfaat dari WhatsApp bisnis itu sendiri, keunggulan dari WhatsApp bisnis, perbedaan WhatsApp bisnis dan WhatsApp Messenger, dan bagaimana cara kita mendownload WhatsApp bisnis, dan yang terakhir adalah WhatsApp bisnis web. Next, di slide berikutnya, yang itu tadi, Bu Wartini. Kembali lagi ke slide. Berdasarkan, ya itu. Jadi berdasarkan data dari survei Hotsuite Januari 2019, bahwa untuk pengguna WhatsApp sendiri, itu mencapai 83%. Jadi masyarakat Indonesia itu memang paling aktif ya menggunakan salah satu media sosial ini, WhatsApp. Jadi artinya sebanyak 83% pengguna internet atau sekitar 124 juta pengguna itu tercatat sebagai pengguna WhatsApp di gadget mereka. Jadi mayoritas memang masyarakat Indonesia banyak menggunakan aplikasi WhatsApp sendiri. Next. Lanjut. Oke. Jadi untuk penetrasi media sosial di Indonesia itu berdasarkan sumber Hotsuite Januari 2019, mereka melakukan penelitian. Di sini terlihat ada YouTube yang menduduki peringkat paling tinggi, dilanjut WhatsApp, dilanjut Facebook, kemudian Instagram, Line, dan sosial media yang lainnya. Next. Ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari WhatsApp Business. Apa itu WhatsApp Business? WhatsApp Business, ya. WhatsApp Business adalah aplikasi chat yang didesain untuk para pembisnis online. Jadi pengguna aplikasi ini hampir mencakup semua lapisan pembisnis, baik itu pemula, pembisnis dalam skala kecil maupun skala besar. Jadi sudah banyak yang menggunakan aplikasi WhatsApp Business. Untuk materi yang kedua, apa saja manfaat dari WhatsApp Business? Slide berikutnya. Buat ini, ya. Oke, jadi manfaatnya adalah dengan menggunakan aplikasi ini, kita akan lebih profesional dalam mengelola kontak nomor usaha kita. Selain itu, chat yang masuk akan lebih mudah di manajemen dengan menggunakan beberapa fitur unggulan dari aplikasi WhatsApp Business. Itu beberapa manfaat yang ada di WhatsApp Business. Setelah kita membahas terkait manfaatnya, kita masuk ke keunggulan dari WhatsApp Business. Ya, slide selanjutnya. Jadi ada beberapa keunggulan dari WhatsApp Business. Keunggulan dari WhatsApp Business itu sendiri, itu terdapat banyak fitur. Fitur apa saja? Jadi yang pertama adalah profil bisnis. Dengan adanya fitur ini, kita bisa menampilkan informasi tentang usaha yang sedang kita jalankan. Contohnya seperti kita menampilkan alamat di WhatsApp Business itu bisa. Deskripsi usaha kita itu bisa, alamat email masuk di dalam deskripsi juga bisa, jam kerjanya itu jam berapa, itu bisa, dan juga
kita bisa menampilkan situs web sebagai profil bisnis kita di WA Bisnis. Selain profil bisnis, ada fitur selanjutnya yaitu label. Jadi label di sini itu sama dengan kategori. Jadi kita bisa melabeli kontak pelanggan itu dengan beberapa warna contohnya. Jadi kita buat label kuning, ini untuk pelanggan loyal kita, pelanggan setia. Warna merah mungkin untuk pelanggan baru. Warna hijau untuk calon konsumen, seperti itu. Jadi ada labelnya. Jadi ada tandanya nanti. Next, untuk keunggulan dari WhatsApp Business adalah fitur balas cepat. Jadi di sini ada salah satu fiturnya yang membedakan dengan WhatsApp Messenger biasa. Dengan cara menjawab pesan yang sudah disiapkan terlebih dahulu jawabannya. Jadi ini bisa kita gunakan pada kondisi atau saat-saat tertentu ketika kita sedang tidak online. Jadi akan dibalas secara otomatis oleh WhatsApp Business kita. Jadi biasanya contoh dari pertanyaan umum yang ada di fitur balas cepat ini, berapa harga produk ini? Itu bisa langsung nanti yang membalasnya adalah fitur balas cepat. Seperti itu. Next, selanjutnya buat ini. Ya, kita masuk ke perbedaan WhatsApp Business dan juga WhatsApp Messenger. Jadi di sini ada beberapa perbedaan antara aplikasi WhatsApp Business dan juga WhatsApp Messenger. Yang pertama adalah logo dari WhatsApp itu sendiri. Jadi logo kalau WhatsApp Business itu logonya berupa huruf kapital B besar. Sedangkan untuk WA biasa atau WA Messenger itu biasanya ikonnya itu bergambar telepon. Next. Bisa ya. Nah, oke. Yang kedua, pengiriman pesan. Jadi WA Business ini bisa mengirim pesan secara otomatis. Kalau WA biasa atau WA Messenger masih manual. Perbedaan yang ketiga adalah nomor akun. WA Business bisa menggunakan nomor telepon rumah atau kantor. Kalau WA Messenger atau WA biasa itu menggunakan nomor ponsel saja. Itu adalah kelebihan dari WA Business. Perbedaan yang keempat ada di poin kategori. Jadi WA Business, akun bisnis bisa disetting dengan kategori tertentu. Seperti tadi kita labeli pelanggan loyal, pelanggan baru, calon pelanggan. Sedangkan di WA Messenger atau WA biasa itu tidak ada fitur untuk kategori ini. Perbedaan selanjutnya yaitu verifikasi. WA Business jika sudah diverifikasi, akun bisnis ini akan diberikan centang tanda warna hijau untuk WA Business. Sedangkan untuk WA biasa tidak ada fitur untuk verifikasi akun. Jadi WA Business sama dengan Instagram, itu kan juga ada verifikasinya. Kalau sudah berapa follower itu nanti akan ada centang birunya di Instagram. Next, kita masuk ke perbedaan yang keenam adalah label chat. Jadi di sini WA Business itu bisa memberikan label tertentu pada chat yang masuk. Itu adalah keunggulan dari WA Business, sedangkan WA biasa tidak ada fitur labelnya. Perbedaan yang terakhir yaitu tautan pendek atau linknya. Jadi tautan pendek adalah cara cepat untuk memulai chat biasanya. Jadi untuk para pembisnis biasanya kalau terlalu banyak chat yang masuk, biar cepat menggunakan fitur tautan pendek ini. Jadi link WhatsApp Business ini bisa disisipkan di halaman penjualan, di profil Facebook, Instagram, email, landing page, toko online, dan sebagainya. Jadi sudah kita tampilkan biar terhubung ya, terkonek dengan WA Business kita. Jadi tinggal klik itu nanti masuk ke WA Business kita. Kalau mau order itu lebih gampang, lebih mudah dengan tautan pendek atau link di WA Business. Next, Bu Martini untuk slide selanjutnya. Ya, ini kita masuk ke materi yang kelima yaitu download WA Business. Jadi bagaimana cara kita mendownload WA Business? Sementara karena HP saya pribadi adalah Android, maka ini contohnya download dari HP Android. Jadi tinggal masuk ke Play Store, nanti ada ikon WhatsApp Business, B besar kapital, itu tinggal di-install saja. Ya, di Play Store. Kalau untuk yang Apple masih belum, karena saya belum ada handphonenya gitu, Bapak Ibu, mohon maaf. Next, kita masuk ke WhatsApp Business Web. Jadi aplikasi ini juga bisa dihubungkan ketika laptop kita nyala, itu ada fitur WhatsApp Web, itu bisa masuk.
juga. Selain biasanya kita pakai WhatsApp yang biasa atau WhatsApp Messenger kan biasanya pakai WhatsApp web. Untuk WhatsApp bisnis juga bisa. Oke, sama scan QR code-nya nanti akan terhubung dengan sendirinya. Ya, demikian sedikit pemaparan materi dari saya terkait WhatsApp bisnis. Jadi mengenal lebih dekat aplikasi WhatsApp bisnis. Jika ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator. Silahkan Bu Wartini. Oke, terima kasih sekali Bu Meisanti pemaparan materinya. Wah, saya jadi baru tahu sekarang. Saya selama ini kalau sedikit memasarkan barang dagangan saya lewat WA itu pakai WA pribadi, Bu Mei, belum pakai WA bisnis. Jadi tahu sekarang. Enggak apa-apa Bu Wartini. Ya nanti di-upgrade ke WA bisnis. Oke. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Bu Meisanti yang begitu jelas, singkat, padat ya tentang WA bisnis. Monggo mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan tentang WA bisnis ini, mungkin tentang fiturnya, tentang tadi kelebihan kekurangannya, kemudian apa sih manfaatnya bila kita menggunakan WA bisnis daripada menggunakan aplikasi yang lain, mungkin bisa dibandingkan. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang juga sudah pernah menggunakan aplikasi lain di dalam melakukan bisnisnya. Monggo saya buka pertanyaan. Iya, Ya, Bu Inggit. boleh bertanya? Ya, Bu Inggit. Ya, Bu Mei, izin bertanya ya, Bu. Apakah Iya, Bu. untuk WhatsApp bisnis ini, untuk kita mendaftarkan, apakah aplikasinya tersendiri atau aplikasi yang WhatsApp yang sehari-hari kita gunakan? Apakah kita harus install WhatsApp, ada aplikasi sendiri? Terus terang saja saya masih belum tahu ya mengenai WhatsApp ini. Mungkin nanti bisa dicoba kalau misalnya gitu. Ya. Ya itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Ya, pertanyaan dari Bu Inggit. Apakah aplikasi WA bisnis ini ada aplikasinya tersendiri atau maksudnya harus install tersendiri ya? Itu kurang lebih. Mungkin ada pertanyaan juga dari yang lain sebelum saya kembalikan ke Ibu Meisanti. Pak Heri, Putin mungkin. Pak Heri, ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, mungkin pertanyaan dari Bu Inggit dulu. Bu Mei, monggo. Ya. Terima kasih Bu Wartini dan juga Bu Inggit. Untuk pertanyaan dari Bu Inggit, apakah aplikasinya sendiri? Iya. Jadi ada aplikasi tersendiri untuk WhatsApp bisnis itu. Jadi perbedaannya nanti di simbol Bu Inggit. Kalau untuk WhatsApp bisnis nanti di Play Store itu simbolnya B besar, B kapital. Sedangkan WA yang biasa kita gunakan sehari-hari itu WA Messenger, WA biasa itu simbolnya adalah telepon. Itu WA. Ketika WA kita sehari-hari nanti mau di-upgrade atau dimasukkan ke dalam aplikasi WA bisnis, otomatis tidak bisa kita gunakan untuk WA Messenger atau WA biasa. Karena sudah terdaftar di WA bisnis. Jadi bisa dipindah-pindah. Mau akun bisnis bisa, akun biasa bisa. Ya, itu mungkin dari Bu Meisanti. Bu Inggit gimana? Oh jadi ini ya Bu ya, aplikasinya tersendiri ya? Saya pikir iya. Bisa dari WhatsApp Messenger dirubah menjadi ada aplikasi sendiri ya. Jadi ada simbolnya nanti gambarnya B, ya B kapital, B besar huruf.
Jadi intinya Oke, siap-siap. kalau kita mau berbisnis menggunakan WA bisnis, Bu Inggit, berarti kita harus punya dua. WA untuk pribadi sama WA untuk bisnis gitu ya, Bu Iya. Imai. Iya, Disarankan oke. seperti itu Bu Wartini, jadi memudahkan kita juga untuk menyimpan gambar-gambar. Jadi kita punya katalog sendiri untuk usaha kita. Jadi tidak mengganggu ruang penyimpanan di WA dan juga di SIM card kita. Jadi memori internal dari handphone juga nanti sangat terbantu ketika kita menyimpan gambar-gambar dari dagangan kita itu di WA bisnis. Jadi ada tempatnya sendiri, kayak etalase ngoten. Iya, iya. Kita punya etalase tuku. Ya. Itu mungkin Bu Inggit ada lagi yang perlu ditanyakan? Atau mungkin dari yang lain, Pak Heri, Ibu Tin? Saya mau bertanya, Oh ya, Pak Heri iya, dulu ya. monggo Oke, Bu itu, oke. Ibu Ya, Tin. atur nuhun ya. Terima kasih. Ini yang WA bisnis itu, ketika Oke, Bu. kita buat WA bisnis, apakah kita nanti bersekelompok dengan orang lain atau memang saya harus nge-add orang-orang suruh masuk? Gimana ya? Jadi bingung gitu ya. Kan kalau WA iya. biasa saya udah punya nih teman-teman. Ya. Jadi Ya. untuk kontaknya sendiri sama, Bu Tin. Jadi kita simpan dulu kontaknya, kita sinkron biasanya ke email yang terhubung dengan WA bisnis kita, itu bisa untuk mempercepat, biasanya untuk mengimpor kontak itu bisa. Atau kita share kontak kita WA bisnis, otomatis nanti pelanggan kita atau teman-teman kita akan menyimpan nomor WA bisnis kita. Jadi kalau tersimpan sama-sama nyimpan, ketika kita mau ngiklan, beliaunya bisa melihat story kita, bisa melihat etalase toko kita, seperti itu. Jadi Oh, sama sebenarnya kalau untuk masalah kontaknya itu. oh, tapi mungkin mereka yang masuk ke kita itu yang betul-betul dia penasaran saya jualan apa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan saya mesti ke WA pribadi kan, wah jadi menuhin chat gitu ya, betul Bu? Jadi gini, bedanya antara WA biasa sama WA bisnis itu, ketika kita mengarahkan customer atau teman-teman kita untuk membeli produk, teman-teman atau calon customer kita akan bisa melihat barang kita di etalase atau di katalog kita, Bu. Oh, Kalau gitu. nanti di WA biasa kan kita harus ngirim gambar-gambar. Oh Itu iya, kan betul. nanti akan, iya, Terus penuh hilang ya? nanti. Iya, penuh nanti memorinya. Oh, Jadi memang sangat membantu WA bisnis ini. oh gitu ya. Oh terus satu Iya. lagi, gini, si nomor kita tuh sama dengan yang WA. Jadi kalau, ya bisa itu Bu. Jadi kalau sudah kita masukkan di aplikasi WA bisnis, otomatis WA biasanya itu atau WA Messenger akan keluar, kita log out. Jadi kita nanti masukkan nomor yang biasa kita pakai sehari-hari di WA bisnis itu bisa. Oh siap. Oh terakhir, Ya. Bu Oke, Mai, siap. maaf ya. Oke. Minta Nggak dilihatin apa-apa, Bu. contohnya yang Bu Mai, Bu Mai dilihatin di share screen yang WA bisnisnya. Nanti saya mau lihat. Oh, ya. Bisa ya? WA bisnis. Sebentar saya. WA bisnis. Iya. Iya, ini sebentar Butin, ini saya harus minta tolong Bu Wartini ini. Oh iya, monggo. Oke. Sebentar saya buka dulu. Jadi di handphone saya ini Butin ada dua, WA bisnis dan juga WA biasa atau WhatsApp Messenger biasa yang gambarnya telepon sama WhatsApp bisnis yang gambarnya B kapital huruf besar tadi. Soalnya saya nggak berani karena takut gitu ya. Iya. Yang mana Bu Putin yang diminta? Oh bukan PPT-nya, saya pengen WA Ibu diliatin. Oh Iya, ini Bu. iya, Saya kirim di grup aja ya Bu ya. Oh boleh. Nanti saya lihat gitu ya contohnya. Siap, iya. Jadi ada dua, WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa. Itu sudah saya kirim di PCT batch 8 grup C sama K. Siap, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Nanti tampilannya di dalam WhatsApp bisnis itu ada katalog juga. Ada fitur bisnisnya, jadi beda memang Bu. Ya. Jadi kita ya. Oke, saya screen.
Saya kirim di grup aja. Oke, sambil nunggu, ini juga ada Iya, pertanyaan dari Pak Heri, Bu Mei, iya, di silakan. chat ya ada. Apakah WA bisnis ini khusus untuk kegiatan bisnis? Kemudian yang kedua, apakah kontak WA dari WA biasa ke WA bisnis bisa? Itu pertanyaan Oke, dari Pak Heri. Monggo Bu Mei. ya, terima kasih Pak Heri. Jadi kalau untuk kontak ini sebenarnya bebas. Karena kenapa kita memakai WhatsApp bisnis? Biar usaha kita juga terbantu. Contohnya, ketika kita mau pasang gambar, kita tinggal mengupload gambar dagangan kita di etalase atau di katalog, nanti kita tinggal share linknya saja ke calon customer kita. Jadi kalau mau kita gunakan biasa cuma chat itu juga bisa. Tapi nanti ketika kita sedang offline atau HP mungkin di charge, itu nanti akan ada fitur untuk membalas sendiri. Mohon maaf, saya saat ini sedang tidak online, akan segera kami respon ketika kami online itu bisa. Itu keunggulan dari WA bisnis. Kalau WA biasa tidak bisa. Diatur pesan cepatnya. Pesan balas cepat namanya. Oke. Ngaten, Pak Itu Heri. Pak Heri gimana? Apakah masih ada yang diragukan untuk jawaban dari Bu Mei yang sudah sangat jelas menurut saya? Ya, terima kasih. Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih ini buat Butin. Mohon Iya. Bapak Ibu, ini adalah penanggung jawab kita di PJ 9. Nggih. Beliau Iya. alhamdulillah di presentasi kita hari ini. Terima kasih Butin sudah hadir. Sebetulnya saya ingin melihat jelas kalau boleh gitu Ibu presentasikan saja di sini melalui WhatsApp web ya Bu ya, di layar penuh Ibu, supaya kami paham bagaimana seperti apa fitur yang Ibu terangkan tadi. Kan hanya lewat dari share screen. Kadang-kadang kita kalau sambil ini kan sambil dipraktekkan nih gitu ya. Iya, betul. Nah, ini mohon kalau boleh gitu. Tapi kalau ada kendala di ini nggak apa-apa. Iya, Pak Heri. Jadi masih terkendala, mungkin next ke depan kita langsung ke implementasi atau prakteknya saja untuk materi saya berikutnya terkait WhatsApp bisnis ini. Kalau ini kan masih gambaran aja ya Pak ya. Jadi keunggulannya apa, manfaatnya apa, lebih ke kalau menurut saya deskripsinya ini. Gambaran umumnya saja, tidak ke khususnya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu langsung praktek saja, enggak apa-apa. Nanti saya buatkan. Iya, siap-siap Bu Mei. Kita nanti pertemuan berikutnya Bu Mei akan memandu kita Pak Heri untuk mempraktekkan, membuka atau buka linknya untuk WA bisnis ya Pak Heri. Siap, Bu. Iya. Siap Pak Heri. Oke. Jadi memang fiturnya banyak sekali di WhatsApp bisnis Pak Heri. Iya. Ya, itu tadi pemaparan dari Bu Mei Santi, dan mungkin masih ada yang perlu disampaikan, ada sesuatu yang perlu ditanyakan lagi ke Bu Mei. Ibu Tin, monggo kalau masih ada, atau Bu Inggit. Sudah sih, tapi betul kata Pak Heri, saya penasaran pengen lihat ininya ya, pengen lihat tampilannya. Oh ya, gini Bu, saya kan sudah punya bisnis, belum punya bisnis. Nah, tapi saya pengen punya web bisnis, itu boleh nggak? Atau harus punya bisnis dulu? Oh, boleh. Boleh. Boleh banget. Nah, iya. Oh, jadi sebenarnya ya WhatsApp bisnis ini memang dibuat ya targetnya memang untuk pengusaha, baik itu skala kecil maupun skala besar. Tetapi ketika kita pengen mencoba untuk daftar atau memasukkan nomor kita
dari WA biasa atau WA Messenger ke WhatsApp bisnis itu diperbolehkan. Nanti akan bisa melihat perbedaan fitur-fitur yang ada di dalam WhatsApp bisnis itu sendiri dibandingkan dengan WA biasa kita sehari-hari. Ngoten, Putin. Ya, terima kasih Bu. Oh, berarti Oke. nanti saya di-add sama Ibu ya, tapi saya harus buka dulu web WA bisnis dulu ya. Jadi gini, Putin, saya tidak perlu meng-add panjenengan, tetapi ketika saya menyimpan nomornya Putin, nomor WA biasanya Putin, atau Putin menyimpan nomor WhatsApp bisnis saya, otomatis nanti kita sudah terhubung atau terkonek. Oh iya, Iya. kebetulan ya Iya. udah di-save Bu. Ini semua peserta mah kita udah save sama instruktur juga. Gitu. Terima kasih Bu Mei. Nggih, sami-sami. Ya, terima kasih juga Putin. Ini buat kita yang juga baru mendengar, sebenarnya sih sudah pernah mendengar, cuma belum pernah menggunakannya ya untuk WA bisnis ini. Ternyata ini nanti akan sangat membantu usaha kita ya, jadi lebih fokus, lebih tertata ya, lebih manajemennya lebih tertata daripada gabung-gabung atau campur aduk sama WA person kita ya. Yes, Itu ya kurang lebih Bu betul. Mei ya. Oke. Nggih, betul artinya. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Mumpung Ibu Mei ini masih sangat semangat sekali karena kayaknya beliau ini sudah paham banget dan pengguna juga mungkin untuk WA bisnis ini. Jadi kalau paham banget belum Bu Artini, jadi kita masih proses belajar. Jadi saya sukanya kalau ada sesuatu yang baru itu kita otak-atik, kayak kemarin kita buat presensi Google Form kan, saya baru itu Bu, buat yang ada logonya di atas. Selama ini kan cuma nama peserta kan ngoten. Betul. Ternyata menarik. Iya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sebelum diakhiri, Bu Mei untuk apa yang mau disampaikan? Silakan Bu Mei. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, jadi di sekitar saya ada iklan kereta api. Bentar. Oke. Terima kasih. Jadi untuk materi saya hari ini terkait WA bisnis, ketika ada aplikasi yang fiturnya banyak, kenapa kita tidak mencoba untuk mendownloadnya, terus mengaplikasikannya, dan juga menggunakannya. Nah, jadi ini menurut saya aplikasi yang sangat bagus, apalagi Bapak Ibu yang memiliki usaha, jadi tidak perlu menyimpan gambar yang banyak di memori internal dan juga eksternal handphone, cukup disimpan di etalase atau katalog yang ada di fitur WhatsApp bisnis itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu partisipan. Terima kasih. Monggo, saya kembalikan ke Bu Martini. Ya, terima kasih Bu Mei Santi tentang pemaparan materi WA bisnis ini. Satu lagi hal baru yang kita dapat sore ini yang tentunya sangat bermanfaat ya, terutama bagi kita yang selama ini di samping sebagai aparat pemerintah atau di karyawan swasta, ada kerjaan sampingan ya, pasti ada. Ini hampir semua orang sekarang melakukan itu ya. Karena kita memanfaatkan semaksimal mungkin aplikasi-aplikasi di gadget kita untuk kemanfaatan yang lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Mesanti untuk materinya sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Zainal selaku host. Monggo Pak Zainal. Terima kasih kepada Bu Wartini selaku moderator dan Bu Mei Santi selaku presenter. Ya, pernyataan yang luar biasa. Mudah-mudahan WA bisnis ini menghilangkan keraguan saya dan Pak Heri. Jangan-jangan itu nanti nomor kita bisa terdeteksi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak dan bisa memanfaatkan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa
bisa kami sampaikan, saya atas nama host, mohon maaf yang besarnya. Mungkin waktu saya serahkan kepada Bu Inggit atau Pak Heri. Dari saya sebagai host, dan mohon maaf saya juga belum sempat membuat absensi karena saya konsentrasi di presenternya tadi. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin Ibu Wartini atau Bu Mei yang tadi buat presensi, tolong nanti di share presensi. Iya, Mungkin sudah itu dari Pak. saya. Pak Sena sudah saya share di chat itu sama di grup ya di pet 8. Tak muncul. Oh iya, iya, iya. Iya, dah. Oke. Terima kasih buat ini sudah Iya. membantu tugas saya dan juga Bu Mei Santi dan semua instruktur. Dari kami saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin dari Bu Inggit, Ibu